Selamat datang di video tutorial menggunakan e-journal Spingerlink. Sebelumnya, perkenalkan, aku Dewi Utari dari jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Pada video ini, aku akan menjelaskan tutorial bagaimana pencarian atau penelusuran informasi menggunakan portal jurnal Spingerlink, mengidentifikasi kebutuhan informasi, dan mengenalkan fitur-fitur yang telah disediakan yang didesain untuk memudahkan penelusuran informasi. Identifikasi informasi dibutuhkan agar dapat membantu kita untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Penasaran? Yuk simak videonya! Kalian suka kebingungan gak sih ketika akan melakukan penelusuran informasi atau mencari artikel di jurnal? Terlebih ketika harus mencari artikel di jurnal internasional. Seringkali kita tidak memanfaatkan dengan maksimal fitur-fitur yang telah disediakan. Padahal fitur-fitur yang telah disediakan tersebut bertujuan untuk memudahkan kita sebagai user ketika sedang mencari artikel loh. Salah satu portal jurnal internasional yang dapat kalian gunakan adalah Spingerlink. Spingerlink adalah portal jurnal yang menyediakan banyak informasi dengan subdisiplin ilmu yang lengkap. Tetapi kali ini teman-teman tidak perlu bingung lagi ketika harus menggunakan jurnal Spingerlink, karena kali ini aku bakal jelasin tutorial bagaimana menggunakan jurnal Spingerlink, dan aku juga bakal kasih tahu apa aja sih fitur yang tersedia di Spingerlink yang bisa teman-teman gunakan dalam menemukan artikel atau bahan bacaan yang relevan. Sebelumnya, teman-teman harus membuka portal jurnal Spingerlink terlebih dahulu. So, let's begin. Apabila teman-teman adalah mahasiswa Universitas Diponegoro, maka kalian bisa akses melalui jurnal yang dilanggan Undip yang tersedia di SSO. Tetapi, jika kalian bukan mahasiswa Universitas Diponegoro, teman-teman dapat mengakses melalui e-research Perpusnas, agar teman-teman dapat menggunakan Spingerlink dengan open access. Sebelumnya, teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu untuk login ke e-researches. Karena di sini aku sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro, maka aku akan mengakses Spingerlink melalui SSO dan membuka melalui jurnal yang dilanggar Undip. Setelah membuka jurnal yang dilanggan Undip, langkah selanjutnya pilih portal jurnal Spingerlink yang berada di baris pertama urutan ketiga. Nah, sebelum aku menunjukkan tutorial penelusuran informasi, aku bakal kasih tahu dulu fitur-fitur yang ada dan bisa kalian gunakan. Nah, dalam Spingerlink kalian dapat melakukan penelusuran secara browse ataupun search. Di halaman awal Spingerlink, kalian akan melihat di situ terdapat search box tipe basic search. Tetapi, kalau kalian belum tahu kebutuhan informasi kalian dan ingin mengeksplor informasi terkait bidang ilmu kalian ataupun tidak, teman-teman bisa menggunakan fitur browse dengan menggunakan fitur find a journal yang ada di pojok sebelah kiri atas. Teman-teman bisa melakukan browse dengan memilih jurnal yang kalian sukai ataupun yang sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman. Nah, tetapi jika kalian sudah mengetahui kebutuhan informasi yang sedang dibutuhkan, maka teman-teman bisa mencarinya menggunakan basic search atau advanced search. Search box tipe basic search ini ada di halaman utama Spingerlink. Tetapi untuk search box tipe advanced search, kalian harus kembali ke Spingerlink versi lama. Nah, sebelumnya untuk kembali ke Spingerlink tipe lama, teman-teman harus melakukan search menggunakan basic search ini. Contohnya, kita akan mencari tentang information. Nah, untuk kembali supaya kita bisa menggunakan search
box dengan tipe advanced search, maka kita harus mengklik go back to the old search. Karena ternyata fitur advanced search ini hanya tersedia di Fingerlink versi lama. Nah, untuk masuk ke advanced search-nya, kalian klik logo gear yang ada di sebelah kanan basic search box. Kalian klik bagian advanced search dan kalian akan dialihkan pada laman yang berbentuk kolom-kolom. Search box ini harus diisi sesuai dengan perintah di atasnya. Yang pertama adalah with all the words atau setara dengan logical operator atau boolean operator and. Nah, artinya kalian harus menginput keseluruhan keyword yang sesuai dengan kebutuhan informasi kalian. Yang kedua, ada with the exact phrase. Dapat kalian pakai untuk memasukkan kata kunci atau keyword agar hasil yang keluar lebih spesifik dan nantinya kata kunci akan keluar dalam bentuk diapit oleh tanda kutip 2 yang artinya itu mengunci keywords. Yang ketiga ada with at least one of the words, digunakan untuk menyediakan hasil pencarian yang lebih luas. Fitur with at least one of the words ini setara dengan boolean operator OR. Selanjutnya ada yang terakhir adalah without the words, yang dipakai untuk mempersempit hasil pencarian atau yang setara dengan logical boolean operator not. Setelah itu, kalian tinggal masukin judul jurnal yang kalian cari di kolom where the title contains dan nama author di kolom where the author or editor is. Kolom ini, kolom where the title contains and where the author editor is, tidak semuanya harus diisi. Yang harus pasti diisi adalah kolom nomor 1. Kolom lainnya hanya digunakan untuk meningkatkan presisi hasil pencarian informasi kalian. Selanjutnya, aku akan menjelaskan fitur autocomplete. Nah, fitur ini biasanya tersedia pada search box dengan tipe basic search. Fitur autocomplete atau bisa disebut suggestion, yang dimana fitur ini membantu kita dalam memasukkan query di search box. Fitur autocomplete ini tersedia karena dengan alasan mengetik pasti membutuhkan waktu dan mungkin user susah dalam mengeja kata, terutama dalam query bahasa Inggris. Bisa juga digunakan oleh user untuk mengeksplor. Namun sayang sekali fitur ini tidak tersedia di jurnal Fingerlink. Selanjutnya ada fitur federated search. Nah, fitur ini adalah fasilitas yang memungkinkan database jurnal menyediakan fasilitas information seeking dari multiple database. Contohnya, kita harus mengetikkan query terlebih dahulu. Misalnya di sini aku akan mengetikkan information seeking. Nah, setelah mengetikkan query, hasil yang tersedia di halaman selain tertera judul dan penulis, juga tertera dari database jurnal mana jurnal atau artikel tersebut berasal. Nama jurnalnya tepat di samping nama penulis atau author. Nah, di sini ada contohnya, ada dari jurnal in a Journal of General Internal Medicine. Selanjutnya yaitu ada fitur Faceted Navigation. Nah, fitur ini tertera pada sebelah kiri hasil penelusuran, di mana kita bisa merefine atau men-setting query menjadi lebih spesifik dari content type, data published, language, discipline, and subdiscipline.
Terkait dengan fitur Versatility Navigation, di dalam portal Fingerlink terdapat fitur yang tertulis Include Review Only Content. Fitur tersebut dapat digunakan oleh teman-teman untuk menambahkan result yang teman-teman miliki open access. Selanjutnya, ada fitur Best First. Nah, fitur ini melanjutkan fitur pengurutan berdasarkan relevansi tadi. Hasil penelusuran yang muncul biasanya diurutkan dari yang tingkat kesesuaian atau relevansinya tinggi. Pada Fingerlink ini, Best First yang muncul maksimal 20 jurnal atau artikel dalam satu halaman. Selanjutnya adalah pengenalan fitur pagination. Pemanfaatan fitur yang ada di portal jurnal Fingerlink yaitu pagination merupakan tampilan atau layout yang muncul setelah kita mengetikkan query pada kolom search box. Atau dalam arti bahwa pagination adalah bagaimana portal jurnal menyediakan preview atau tampilan pada halaman yang dipilih oleh user agar sesuai dengan informasi yang ingin ditampilkan. Namun, dalam mode pencarian pagination di Fingerlink, fitur ini bisa kalian gunakan untuk mengurutkan artikel berdasarkan relevance, newest first, dan oldest first. Tampilan otomatis yang akan muncul adalah tampilan standar, yaitu hanya judul, ringkasan abstrak, dan penulis. Jika user ingin membaca abstrak secara lengkap, harus mengklik terlebih dahulu. Barulah abstrak tersebut akan tampil secara lengkap. Kita menyeleksi informasi mana yang sekiranya sesuai dengan relevansi kebutuhan informasi yang kita inginkan. Jika sudah, kalian bisa klik informasi tersebut sehingga akan memunculkan tampilan halaman seperti berikut. Lalu bisa kita lihat bahwa di dalam Fingerlink ini terdapat fitur Actionable Result, di mana user dapat mengunduh informasi yang sudah dipilih, yaitu dalam bentuk download PDF. Di sini juga ditampilkan beberapa fitur pilihan lain seperti citation, reference and permission, dan ada share this article dengan menggunakan shareable link. Namun perlu diingat bahwa tidak semua informasi yang terdapat di Fingerlink dapat diunduh ya, karena beberapa di antaranya hanya dapat dibaca saja. Pada fitur selanjutnya, terdapat fitur yang dapat memberikan rekomendasi jurnal terbaru yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang telah kita cari sebelumnya. Informasi mengenai jurnal terbaru biasanya dikirimkan lewat email yang kita gunakan saat login ke portal jurnal Fingerlink. Maka, jika ingin mendapatkan notifikasi mengenai fitur ini, kita harus sudah login terlebih dahulu menggunakan email kita. Namun, fitur ini belum saya dapatkan karena belum ada rekomendasi yang masuk ke email saya dari Fingerlink. Jadi, saya belum bisa memastikan apakah fitur ini ada atau tidak. Selanjutnya, kita akan masuk kepada step by step dalam penelusuran informasi di jurnal atau portal Fingerlink. Sebelumnya, kita klik New Research terlebih dahulu. Untuk melakukan kegiatan penelusuran informasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, dimulai dari identifikasi rumusan masalah atau kebutuhan informasi kita, kemudian mengembangkan kata kunci, memformulasikan kata kunci, aktivitas penelusuran informasi, pemanfaatan fasilitas penunjang penelusuran informasi atau desain pencarian. Selanjutnya yaitu seleksi informasi dan penggunaan informasi, misalnya dengan di-download, kutip, atau lainnya.
Kita mulai dari step pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi dapat diidentifikasi dari judul penelitian atau topik penelitian dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian miliki. Kemudian, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Sebagai contoh, dengan judul penelitian yaitu perilaku pencarian informasi saat COVID-19. Dari contoh tersebut didapatkan dua keyword utama yaitu perilaku pencarian informasi dan COVID-19. Keyword tersebut digunakan untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan dua keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci tersebut? Mari kita lanjut ke step 2. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus, dengan menggunakan sinonim, dan ketiga dengan menggunakan antonim dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudah pengembangan kata kunci, kalian bisa menggunakan sinonim, kalian juga bisa menggunakan broader terms, narrow terms, and related terms. Step 3 yaitu di sini query dapat kamu kembangkan dengan mencari sinonimnya. Mulai dari sinonim kebutuhan informasi adalah information seeking dengan associative information searching, lalu sinonim berlaku adalah behavior dengan associative habits, dan associative COVID-19 adalah coronavirus. Setelah kita menentukan dan mengembangkan query, selanjutnya membuat tabel query untuk memudahkan kita dalam memetakan alternatif query. Berikut ini adalah tabel query. Langkah selanjutnya atau step 4 yaitu melakukan aktivitas penelusuran informasi yang kali ini akan kita lakukan lewat portal jurnal Springer Link. Dalam melakukan penelusuran informasi, kita dapat memanfaatkan desain pencarian yang telah disediakan. Yang pertama, kita akan melakukan penelusuran informasi menggunakan basic search. Caranya dengan memasukkan query atau keyword ke dalam search box tersedia. Nah, sekarang aku akan memasukkan keyword atau query yang telah kita tentukan di awal, yaitu information seeking behavior during COVID-19. Selanjutnya kita klik dan muncullah dengan result sebanyak 58.072 result for information seeking behavior during COVID-19. Nah, selanjutnya aku akan menggunakan fitur include preview only content supaya kita mendapatkan hasil atau result yang memiliki open access. Nah, sekarang kita bisa bandingkan yang awalnya tadi dengan hasil 58.000 result sekarang menjadi 24.000 result, yang berarti itu kurang lebih dari setengahnya itu telah terfilter atau menjadi filter sehingga hasilnya hanya menunjukkan hasil yang memiliki open access. Selanjutnya di sini aku akan mencari jurnal ataupun artikel yang sesuai dengan kebutuhan informasiku. Kita lihat dulu di halaman best words terlebih dahulu. Karena di halaman best words tidak ada, maka aku akan mencari di page kedua.
Kita coba lagi untuk berpindah ke page 3. Nah, di sini ada artikel dengan judul An Energizing for Role for Motivation in Information Seeking During the Early Phase of the COVID-19 Pandemic. Dan di sini juga terdapat keterangan bahwa artikel ini open access. Selanjutnya kita klik untuk melihat abstraknya lebih lengkap. Nah, di akhir nanti aku akan menjelaskan kenapa sih aku memilih artikel ini, dan aku juga akan menyampaikan alasan-alasannya. Untuk sekarang kita akan berpindah ke pencarian tip kedua, yaitu menggunakan advanced search. Selanjutnya kita kembali dulu, lalu kita akan melakukan penelusuran informasi menggunakan advanced search, yaitu kita klik logo gear di sini terlebih dahulu, lalu kita memilih advanced search, kita klik. Nah, sekarang telah muncul kolom-kolom dari find the searches yang disediakan oleh advanced search. Nah, yang pertama aku akan mengisi kolom with all of the word dengan query COVID-19. Selanjutnya, kolom with the exact phrase aku akan isi dengan information seeking behavior. Dan kolom with at least one of the words aku akan isi dengan information searching habits coronavirus. Selanjutnya, kita akan klik search. Nah, sebelumnya aku akan menunjukkan bahwa di kolom advanced search juga ada, kita bisa menentukan tahun, start year, dan end year. Tapi di sini aku tidak akan menggunakannya. Jadi aku akan langsung klik pencarian. Nah, di sini menunjukkan bahwa dengan pencarian informasi atau penelusuran informasi menggunakan advanced search menunjukkan hasil sebanyak 635 result untuk COVID-19 and information seeking behavior and information or searching or habits or coronavirus. Nah, langkah selanjutnya aku akan mencari artikel yang relevan dengan kebutuhan informasiku. Nah, di sini aku menemukan artikel yang relevan dengan informasiku dengan judul When in Doubt, Google It, Distress-Related Information Seeking in Italy During the COVID-19 Pandemic. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa artikel ini memiliki open access. Selanjutnya aku akan mengeklik untuk melihat abstraknya lebih lengkap. Selanjutnya, aku akan menyampaikan analisis relevansi antara artikel yang aku pilih dengan kebutuhan informasiku. Pada artikel yang ditemukan dari hasil pencarian basic search dengan judul An Organizing Role for Motivation in Information Seeking During the Early Phase of the COVID-19 Pandemic. Ada relevansi dengan kebutuhan informasi yang lagi aku butuhkan setelah aku membaca judul dan abstraknya. Dari abstrak yang sudah aku baca,
Artikel ini relevan karena melalui artikel tersebut diketahui bahwa perilaku pencarian informasi saat pandemi COVID-19, khususnya di Amerika Serikat, menunjukkan adanya peningkatan pencarian informasi secara umum untuk konten yang tidak terkait COVID-19. Sedangkan adanya kekhawatiran terkait COVID-19 menyebabkan orang kurang termotivasi rasa keingintahuannya untuk mencari informasi terkait COVID-19. Dari artikel yang kedua, yang diperoleh dari hasil pencarian Advanced Search dengan artikel berjudul When in Doubt, Google It, Distress-Related Information Seeking in Italy during the COVID-19 Pandemic. Dari abstrak yang sudah aku baca, artikel tersebut menunjukkan bahwa perilaku pencarian informasi di Italia adanya banyak penggunaan kata kunci terkait tentang kecemasan, diikuti depresi dan insomnia daripada kata kunci COVID-19. Diketahui bahwa di Italia pencarian informasi selama pandemi COVID-19 lebih banyak mencari terkait kesehatan mental daripada terkait dengan COVID-19 itu sendiri. Dari kedua artikel tersebut, aku jadi tahu bahwa selama COVID-19, pencarian informasi terkait COVID-19 itu sendiri kurang banyak dilakukan. Dari sampel yang diteliti baik di Amerika Serikat maupun di Italia, justru pencarian informasi di luar topik COVID-19 itu sendiri. Selain itu juga aku mau menyampaikan bahwa pencarian menggunakan basic search dan advanced search memiliki recall dan presisi yang sangat berbeda. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa ketika kita menggunakan tipe pencarian menggunakan basic search, recall yang terpanggil atau dokumen artikel yang terpanggil itu sangat banyak dengan jumlah sebanyak 58.000 artikel. Dan tadi aku sempat memfilternya menggunakan filter include preview only, yaitu berkurang menjadi 24.000 recall artikel ataupun dokumen. Sedangkan ketika aku menggunakan penelusuran informasi menggunakan advanced search, hasilnya recall-nya sangat lebih sedikit dibandingkan dengan basic search, yaitu advanced search result atau recall yang tampil yaitu sebesar 635 dokumen, dan itu sangat jauh berbeda dengan basic search. Sehingga aku dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menggunakan advanced search, recall atau presisi yang kita gunakan itu akan lebih presisi dan recall-nya akan lebih sedikit. Dari hasil kegiatan penelusuran informasi ini, bisa aku bilang bahwa Spinglink merupakan sumber informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan mudah dan efektif. Sangat cocok dan rekomen banget bagi pengguna yang menginginkan informasi dari disiplin atau subdisiplin tertentu, khususnya adalah ilmu informasi. Kalau kamu pengen cari tahu informasi tentang information seeking behavior atau information searching terhadap topik tertentu, Spinglink bisa menjadi solusinya. Setelah mencoba menelusuri informasi tentang information seeking behavior during COVID-19 dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Spinglink dan melalui query yang telah aku kembangin, aku menemukan banyak sekali jurnal yang membahas information searching behavior. Setelah menyeleksi sana-sini, aku berhasil menemukan jurnal yang relevan dengan apa yang aku butuhkan, baik itu isinya maupun bentuk konten informasinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa portal jurnal Spinglink cukup mendukung untuk mencari informasi atau referensi yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan dan informasi. Terlebih, portal ini dapat dibilang mudah penggunaannya, sehingga membuat user atau pengguna yang hendak mencari informasi bisa menjadikan Spinglink sebagai salah satu portal jurnal yang menjadi andalan mereka selain portal jurnal lainnya. Nah, itu dia video tutorial menggunakan e-journal Spinglink beserta penjelasan singkat terkait fitur-fitur yang ada di portal tersebut. Gimana? Setelah nonton video ini, jadi pengen nyoba buat praktek di portal jurnal tersebut? Selamat mencoba ya, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.